Saudara, pencopotan baliho dan spanduk Rizik Syihab oleh TNI atas Komando Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memicu pro dan kontra. Apakah hal ini sudah sesuai dengan urgensi atau tupoksi, tugas pokok dan fungsi TNI, sehingga TNI harus turun tangan mencopot spanduk dan baliho Rizik Syihab? Kami akan bahas hal ini bersama Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Ada pula juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Pipin Sopian, serta pengamat militer dari Universitas Padjadjaran Bandung Muradi. Selamat petang, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, bahwa yang dilakukan adalah pencopotan karena balihonya tidak memiliki izin, tentu itu sebuah hal yang wajar dicopot. Tapi ketika itu kemudian dilakukan oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, ada banyak pro dan kontra. Yang pro mengatakan memang harus turunkan kalau seandainya memang terkait dengan untuk kebenaran, silakan kemudian dilakukan. Namun yang kontra juga mengatakan hal yang berbeda. Misalnya seperti ini. Ketika misalnya TNI kembali untuk bekerja di wilayah Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas kepolisian, maka mengingatkan pada era Orde Baru. Bagaimana kemudian Pak Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo menjawab hal ini? Selamat malam. Terima kasih untuk giliran pertama yang diberikan kepada saya. Kalau kita melihat kepada dasar konstitusional dan peraturan perundang-undangan, TNI mempunyai tugas pokok pertahanan nasional. Di dalam Undang-Undang TNI ada tugas operasi militer perang dan tugas operasi militer selain perang. Setelah tugas itu dirinci, di bawah itu ada pasal yang mengatakan semua tugas-tugas di atas dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dan keputusan politik. Nah, apabila dilihat dari situ, maka memang tupoksi dari TNI ini adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang, yaitu pertahanan nasional. Dengan demikian, maka TNI kecuali ada perintah dari Presiden, maka tidak termasuk di dalam kegiatan-kegiatan yang berada di luar pertahanan nasional itu. Tapi ada juga klausul lain yang mengatakan TNI itu masuk bagian dari Satgas percepatan mengatasi COVID-19. Mohon maaf Jenderal, saya ingin bertanya, kalau seandainya tidak ada perintah dari Presiden, kalau seandainya ada perintah dari Presiden tadi dikatakan, maka TNI bisa menyeberang dari tugas pokoknya, ya ini pertahanan negara, artinya misal ke Kamtipmas dan lain sebagainya. Artinya kalau seandainya bicara soal katakanlah COVID-19, bicara soal Kamtipmas, penertiban spanduk dan baliho misalnya, itu bisa dilakukan kalau ada perintah dari Presiden? Betul, bisa kalau ada perintah dari Presiden, dia merupakan perintah untuk dilaksanakan oleh TNI. Kalau sebaliknya pertanyaannya, kalau tidak ada perintah dari Presiden, bolehkah kemudian itu serta-merta dilakukan? TNI dalam hal ini, komandan TNI pada tingkat manapun, karena tidak dipilih oleh rakyat, karena tidak ada perintah dari Presiden, tidak bisa membuat keputusan politik. Jadi tidak bisa untuk menginisiasi pengerahan TNI untuk tugas apa yang dipertimbangkan untuk dilakukan oleh TNI. Sehingga dengan demikian memang tugas seperti ini tidaklah merupakan tugas yang berada di dalam peran dan kewenangan lingkup TNI di dalam undang-undang. Kalau demikian maka koreksi kalau saya salah, kesimpulan pencopotan baliho ini saya tidak yakin bahwa ini ada perintah dari Presiden karena memang belum ada informasi sejauh ini, artinya dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan. Betul, ini tidak termasuk di dalam tugas yang ada di dalam undang-undang TNI. Walaupun memang kita bisa melihat dari aspek lainnya, aspek psikologis, bahwa mengapa institusi fungsional itu tidak bisa untuk mengadakan penertiban itu sendiri. Ini akan merembet untuk menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, walaupun itu tidak bisa dibenarkan melalui dasar peraturan perundang-undangan. Tetapi ini tidak bisa dipisahkan
dari kondisi yang kemudian juga kita lihat menimbulkan implikasi sosiologis, Ya. akan memberikan memberi harapan kepada masyarakat bahwa pada akhirnya ada institusi pemerintah yang melaksanakan penertiban dari baliho tersebut. Jadi bagaimana? Saya agak bingung untuk menerjemahkan. Secara peraturan salah, tapi secara psikologis ini bisa dibenarkan. Ya, artinya sebaiknya hal ini dilaksanakan oleh institusi fungsional. Memang itu tidak menggantikan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau untuk memperbaiki, mengadakan koreksi atas tindakan tersebut, kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Maka kita harus juga efektifkan institusi-institusi fungsional tersebut agar kita juga bisa mengatakan TNI itu tidak berada di dalam peran dan kewenangan wilayahmu. Oke, jadi kalau Anda mau mengatakan, boleh saya simpulkan, ke depan tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini, Jenderal? Betul, dan tidak bisa dilepaskan kepada kondisi psikologis sosial kalau memang kita untuk berada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, mari kita efektifkan semua institusi fungsional untuk melaksanakan perannya. Tidak bisa untuk memperbaiki sebuah keadaan dengan cara yang salah lagi. Baik, saya sekarang bicara soal kalau seandainya institusi fungsional pada satu titik tidak bekerja maksimal, apakah tidak boleh kemudian TNI mengambil garis depan untuk membela masyarakat? TNI tidak bisa mengambil keputusan politik. TNI bergerak atas dasar keputusan presiden. Dan itu harus strict dijaga, tidak boleh kemudian untuk dilanggar. Ya, masalahnya kalau kita lihat, kalau kita tarik implikasi-implikasi yang tidak bisa diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum, seandainya TNI yang memegang senjata melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, yang merugikan masyarakat, maka siapa yang akan bisa untuk menghentikan TNI? Karena TNI itu memegang monopoli pemegang senjata, maka harus dikendalikan oleh otoritas politik. Sehingga ada otoritas politik yang bertanggung jawab atas pengerahan tentang apa yang tugas diberikan kepada TNI, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh TNI yang notabene-nya memegang senjata. Oke, sejenak saya ingin ke Pak Muradi dulu, pengamat militer dan pertahanan dari UNPAD. Apa yang kemudian disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjoyo? Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan di sini, Pak Muradi? Ya, saya kira ada beberapa hal yang Pak Agus juga agak sedikit ragu mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Pak Dudung dan kawan-kawan ya, Kodam Jaya, Kodam Siliwangi dan Kodam-Kodam lain itu adalah langkah yang sifatnya saya menyebutnya sebagai stimulasi ya. Karena tadi Mas Aiman katakan bahwa FPI itu bahkan di dekat rumah bapak saya di Petamburan itu, di Pejombongan itu, begitu diturunkan itu yang Satpol PP-nya dipukuli. Dipukuli untuk pasang lagi. Artinya memang secara normatif. Tunggu sebentar, ini informasi dari mana nih? Ini bisa panjang kemana-mana nanti Pak Muradi ini. Betul. Artinya maksud saya ingin katakan bahwa Anda punya alibi di situ, Anda punya saksi di situ? Iya, kalau saya dikatakan saksi karena beberapa teman juga mengatakan. Jadi Satpol PP ketika mau menurunkan jauh sebelum itu ya, sebelum itu Mas. Kapan ini kejadiannya? Jauh sebelum itu mungkin 3-4 bulan sebelumnya lah. Oke, menurunkan apa? Menurunkan baliho? Iya, baliho yang kemudian bergambar HRS. Oke, lalu kemudian ada bentrok? Ya ada kemudian disuruh pasang lagi. Suruh pasang lagi. Dan ada pemukulan tadi, betul? Ya ada intimidasi lah mungkin. Oke, intimidasi. Jadi dikoreksi intimidasi oleh Satpol PP DKI kepada Satpol PP DKI dari masa yang kemudian menolak untuk menurunkan spanduk Rizik Syihab. Berseragam Satpol PP ya. Iya, artinya diintimidasi Satpol PP-nya kan? Ya, artinya maksud begini Mas Iman, saya ingin katakan bahwa institusi FPI ini tidak lagi bisa ditertibkan oleh levelnya Trantip ya. Trantip itu adalah level Satpol PP. Keputusan Kepmendagri kan memang tugas nasional adalah menertibkan menegakkan perda. Nah, salah satu yang kemudian menegakkan perda adalah soal pemasangan spanduk, baliho dan sebagainya.
Itu aja kemudian buat saya adalah salah satu yang kemudian mengindikasikan bahwa harus ada efek gentar yang kemudian membuat mereka kemudian pada akhirnya taat aturan. Nah, taat aturan ini saya kira yang kemudian saya memahami dilihat dalam konteks ini adalah ketika teman-teman Pak Dudung dan kawan-kawan ya itu menginisiasi itu. Saya kira untuk 1 kali 2 kali saya kira oke karena kan dia ada 3 hal tuh Mas Iman ya. Pertama dia melekat di ada tugas Babinsa ya. Ya. Yang kedua tadi yang Pak Agus Widja juga katakan soal Satgas dari COVID. Nah yang ketiga ini bicara soal tata kota yang kemudian memang menjadi concern bersama, di mana melekat juga di dalamnya ada begini Pak Muradi, ya. kalau seandainya Satpol PP tidak sakti begitu ya, Anda katakan tadi karena diintimidasi akhirnya naik lagi spanduknya. Ya. Lalu kemudian masih ada polisi. Gimana? Kenapa kemudian harus langsung TNI? Itu pertanyaannya gitu kan? Ya ini kan juga bicara sebenarnya kalau saya memahaminya ketika Dudung Kodam Jaya memerintahkan itu kan saya kira dalam beberapa saat ada satu fase di mana proses terjadi pembangunan berdirinya tenda-tenda. Itu aja buat saya sama teman-teman juga bisa lihat bahwa sebenarnya secara normatif polisi dia itu sudah di luar kemampuan ya untuk mengendalikan itu. Makanya artinya TNI di sini bisa mengambil katakanlah saya harus katakan apa istilahnya diskresi atau apa misalnya kemudian ia mengambil untuk membela masyarakat katakanlah seperti itu. Saya nyebutnya stimulasi Mas. Kalau diskresi kan saya kira dia tidak melekat dalam tugas pokok dari stimulasi. TNI ya. Apa bedanya? Stimulasi yang kemudian bedanya begini, kalau stimulasi ini dia kan kalau kita merujuk teori intervensi militer ke ranah sipil kan memang ada yang namanya yang tadi Pak Agus jelas katakan bahwa sangat saklek ya poin-poinnya tadi. Nah ini kan tidak terjadi sebenarnya ketika kemudian 1 hari dilakukan, maka kemudian Kodam Jaya mendorong Satpol PP dengan mendampingi oleh polisi dan tentara gitu. Jadi saya kira ini sebenarnya menstimulasi supaya kemudian ada kewibawaan aparat tetap ada di masyarakat. Pertanyaan simpel sebenarnya. Kalau seandainya Satpol PP, polisi ya, tadi kemudian Pak Agus Widja mengatakan otoritas yang terkait kemudian tidak mengambil tindakan tegas. Pertanyaan saya sederhana, bolehkah kemudian TNI mengambil peran itu meskipun tidak melakukan hal yang berlebihan ya, hanya penurunan baliho misalnya. Bolehkah itu? Ya, saya memahaminya tadi memungkinkan sekali karena tadi otoritas yang ada tidak cukup mampu mengelola itu. Dan dan itu kan dalam hitungan 2 hari ya, nggak nyampe berhari-hari. Artinya dalam konteks teori pun sebenarnya gugur dengan sendirinya. Karena misalnya katakanlah ada orang mengatakan bahwa ini adalah bentuk kelemahan sipil. Di mana lemahnya sipil gitu ya. Kemudian netizen begitu. Jadi menurut Anda boleh saja, meskipun tadi Pak Agus menyatakan bahwa ini melanggar peraturan, lalu kemudian hanya bisa kalau TNI dioperasikan selain pertahanan, katakanlah untuk Kamtipmas, harus ada perintah dari Presiden. Kalau bentuknya tidak strategis Mas. Kalau TNI begini kan nggak mungkin kemudian langsung lapor ke Presiden. Panglima kemudian terjadi akhirnya kemudian di bawah sudah dinamik dan saya kira itu semua langkah yang dilakukan oleh teman-teman TNI saya kira menjadi rujukan dari banyak pihak bahwa itu yang harusnya kemudian menjaga kewibawaan negara. Kewibawaan negara itu kan ada 2 hal ya. Yang pertama adalah tadi aktor keamanannya tadi institusi yang terkait. Yang kedua adalah bagaimana kemudian langkah-langkah yang sifatnya berjalan itu bisa kemudian kolektif dalam irama yang sama. Ini yang saya kira ketika kemudian Pak Dudung dan kawan-kawan melakukan itu sekarang menjadi iramanya bareng lagi. Meskipun ada kekhawatiran Pak Agus tadi, TNI ketika kemudian maju, lalu siapa yang ketika nanti misalnya sudah terlanjur maju, siapa yang bisa menghentikan? Tidak akan ada yang bisa menghentikan. Kalau tidak ada perintah yang kemudian bisa membuat hitam di atas putih, yakni Presiden. Kita akan jawab nanti selepas jeda, Bung Muradi. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Agus Widja tentu ini menjadi perhatian bersama. Tentu pendapat Pak Muradi dihargai. Nanti kita juga akan lihat bagaimana dari Bung Vipin. Saya akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.